Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wal imamil muttaqin allamahu fi rahmatil lil alamin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Li ma'alim hadzal kitab wa li jami' masyayikhina ila muhasanatihim wa li walidina wa li jami' muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita pada sesi terakhir dari daurah kitab Tazkiratus Sami' bil Adabil Alim wal Tazkiratus Sami' wal Mutakallim bil Adabil Alim wal Muta'allim. Kita akan mengkaji bersama mengenai fi adabis su'al madarisi lil muntaha wa ghalibi li annaha masakinuhum fil ghalib. Mengenai adab sukna, tinggal di madaris, di pondok. Madaris jamak dari madrasah, sekolah, tapi di sini maksudnya adalah di pondok. Ilmu muntaha bagi santri senior, buat walid maupun santri baru, li annaha masakinuhum, karena madaris itu, pondok itu adalah tempat tinggal mereka fil ghalib, ya pada umumnya. Ada santri yang ghairu mukim, tapi ghalib umumnya santri itu mukim. Wahwa ahada asyara naw'an, dan adab tinggal di pondok ini ada 11. Kalau kita cermati tadi Badruddin Ibnu Jamaah ini sering 11. Nah, tadi adab terhadap kitab 11. Sebelumnya juga 11. Jadi rupanya 11 ini ada angka spesial bagi beliau. Sama dengan Ustaz Ahmad Syarif Fakrid, Ahmad Tariq Syahrid yang pernah ke pondok kita itu, kalau melakukan bantahan-bantahan terhadap pandangan yang beliau anggap keliru, itu biasanya beliau menggunakan angka 8. Jadi ya kita khasat sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu al-Qadi Badruddin Ibnu Jamaah al-Kinani Asy-Syafi'i fi kitabih Tazkiratus Sami' wal Mutakallim bi Adabil Alim wal Muta'allim wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-awwal, yang pertama, ayyan takhiba li nafsihi minal madarisi bi qadril imkani man kana waqifuhu aqraba ilal wara'i wa qa'ada anil bid'ah. Yang pertama, ini berkaitan dengan memilih pondok. Kata beliau, ayyan takhiba, hendaklah seorang talib itu memilih. Intakhoba yantakhibu intikhoban. Kalau pemilihan umum, al-intikhobul am. Linafsihi, bagi dirinya, minal madaris, dari sekolah atau pondok pesantren, biqadril imkan, sesuai dengan kadar kemampuannya, maka nawaqifuhu, di mana wakifnya, orang yang berwakaf pada pondok pesantren tersebut, baik tanahnya, baik bangunannya, adalah aqraba ilal wara'. Para wakifnya itu adalah orang yang lebih dekat kepada kewaraan, yakni orang yang menghindar dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Artinya harta yang dia wakafkan itu adalah harta yang bersih, harta yang halal. Tanah yang dia wakafkan, tanah yang halal. Proses memperolehnya tidak menggosok, tidak merampas punya orang. Dia membelinya dengan harta yang halal, bukan harta yang syubhat apalagi haram.
Begitu pula para wakif yang membangun baik masjidnya, asramanya, kelasnya, ruang gurunya, semua sarana prasarana dipilih di qadril imkan, sesuai kemampuan, wakif yang aqrabu ilal wara', yang dekat pada wara', kalau memungkinkan. Makanya kita tidak menerima harta haram, dan kita wanti-wanti kepada para wakif, kalau yang dia wakafkan itu dari harta haram, dia tidak usah menyampaikan ke kami bahwa itu harta haram, karena itu jadi masyaqqah, jadi haraj, kesulitan bagi kami. Jadi lebih baik kami itu tidak tahu, jadi kita langsung transfer, tidak usah konfirmasi. Kalau konfirmasi pun cukup, kita tolong terima akad, kita udah. Karena itu misalkan harta haram, ada yang tanya ke kami di antara para wakil, Ustaz, pondok tertentu itu menerima harta haram, lalu dibangunkan ke tempat yang kotor, misalkan WC, Baitul Khalq. Saya ini ada uang yang dideposit di perusahaan 1 miliar, lalu setelah 1 tahun dikembalikan pokoknya ditambah bunganya. Nah, antum menerima nggak bunganya? Jangan jawab antum. Kalau mau membersihkan harta haram, nggak usah ngomong-ngomong, kirim aja langsung, nggak perlu konfirmasi. Kalaupun konfirmasi, cukup dengan kalimat tolong terima akan. Alas, jangan pada akan terima akan ini harta bunga, masyaqqah buat kamu. Jadi lebih baik kami tidak tahu. Dan nggak mungkin juga kita nanyain satu-satu para donatur itu halal. Aqraba ilal wa ab'ada 'anil bid'ah, dan orang yang jauh dari melakukan kebid'ahan, baik bid'ah di bidang akidah maupun bid'ah di bidang syariah. Meyakini Allah itu hanya tahu perkara yang mujmal, tidak tahu hal yang rinci, bid'ah fil akidah. Menganggap Allah itu ada keserupaan dengan makhluk, bid'ah dalam bidang akidah. Atau bid'ah dengan perkara yang lain, seperti termasuk bid'ah di bidang akidah, meyakini bahwa pada benda-benda itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa iradah dan qudrahnya Allah Ta'ala. Yakini banyu ini kalau menghilangkan haus semata karena banyu itu sendiri, semata karena unsur H2O yang ada pada banyu itu sendiri. Bid'ah di bidang akidah. Banyu ini bisa menghilangkan haus, khasiat menghilangkan haus itu karena iradah dan qudrahnya Allah Ta'ala, karena kehendak dan kesanggupan kemampuan Allah Ta'ala. Itu yang kita yakini, sebagaimana dibahas dalam kitab Agama Islam bab al-qada wal qadar, bahwa al-qadar, khasiat pada benda-benda itu 100% Allah yang letakkan, dan Allah pula yang mampu untuk mencabutnya kembali, sebagaimana api menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim atas perintah Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, jadi dicari pondok yang kayak itu, yang menjaga keberkahan harta. Kenapa? Di bagian bawah itu, li'annal hajata ilal ihtiyati fil maskani
kal hajati ilaihi fil ma'kali wal malbasi wa ghairihi. Karena berhajat atau perlunya hati-hati dalam bangunan maskan tempat tinggal itu seperti perlunya ihtiyat, hati-hati dalam hal apa yang dimakan, apa yang dipakai dan sebagainya. Ada sebagian orang hati-hati soal makanan, hati-hati soal pakaian, tapi kurang hati-hati dalam hal tempat tinggal. Ada yang menerima dana serangan pajak calon tertentu, tapi tidak berani dia membelikan makanan, tidak berani dibelikan minuman atau dibelikan pakaian, dibelikannya pot tanaman. Nah, padahal sama saja, karena tadi berhajat atau perlunya hati-hati dalam hal tempat tinggal itu sama ya, kal hajati kan kaf itu ada tasbih, penyerupaan, sama seperti berhajatnya dia pada makanan, pakaian dan sebagainya. Sebagainya itu bisa minuman. Jadi jangan ada anggapan, oh ini kan rumah bangunan dari harap ada bapak. Jadi dulu pernah ada salah seorang murid kami, mahasiswa, sekarang jadi guru di salah satu sekolah. Kapan waktu WA, Ustaz, ulun ada duit nih, ada rezeki dari panitia ulangan, tapi ulun ragu itu halal atau tidak. Antum bisa nerimakan kan? Dia ngomong begitu. Ya Masya Allah begitu. Akhirnya kami kasih nomor rekening Pondok Pesantren Kawal, murid kita juga di Samarinda. Nah, antum transfer ke sini. Karena ini Bapak Coba ada Bapak ada tahu kita? Kalau tahu aman. Masalahnya sudah terlanjur Bapak ada. Nah, asani yang kedua, ayyakunal mudarrisu biha dariyasatin wa fadlin wa diyanatin wa aqlin wa mahabatin wa jalalatin. Hendaklah mudarris, para pengajar di pondok yang kita pilih itu biha, di madaris tadi, dariyasatin, memiliki kemampuan kepemimpinan, riasah, pengayoman, riayah. Jadi baca kitab dia kan bisa baca kitab, alim jadi, tapi tidak punya kemampuan meriayah, kemampuan mengontrol, memonitor, berikan arahan, pandangan, solusi, ilajul muskilah, ya, solusi atas masalah yang dihadapi sampai. Nah, riasah itu penting, kepemimpinan itu penting. Wafadlin, dan keutamaan, kelebihan, diyanatin, ketaatan pada agamanya. Jangan sampai ada guru di pondok pesantren pacaran antar guru, alhamdulillah. Ada guru berduaan lawan santri putri, alhamdulillah. Keluar duduk santai berdua berkadab guru, alasannya sedang mengirimkan hikmah, disuruh membayangkan, pejamkan mata, bayangkan wajah walid. Nah, itu artinya tidak punya dianah, tidak punya ketaatan dalam agama, kehati-hatian dalam beragama. Wa aqlin, punya kecerdasan, hati-hati tapi ya dengan kecerdasan. Kecerdasan ini harus diikat dengan ketaatan. Kita pesan guru kami, kecerdasan ini harus diikat dengan ketaatan dan ketundukan. Kajian-kajian kita, halqah, taklim di pondok ini, insya Allah menjadikan antum orang yang cerdas, menguasai beragam bidang ilmu.
Tapi cerdas saja tidak cukup jika tidak diikat dengan ketaatan. Karena cerdas semata cerdas yang tidak diikat dengan ketaatan, ia akan melahirkan pembangkangan, tamarrud, membangkang. Karena belajar terus belajar, akhirnya santri lebih alim daripada guru yang mungkin di pondok. Atau bisa santri ma'i'rab, terpaham santri usul fikih, usul hadis, pintar tugasnya, nilainya bagus, juara kelas, bintang kelas. Tapi kalau tidak diikat dengan ketaatan, ketundukan atau ikhtiar, itu hanya akan menjadi tamarrud, menjadi pembangkangan, lalu merendahkan. Jadi ini penting diingatkan. Jangan karena ini guru baru, ini umurannya sepantaran, apalagi ini anu pada seorang, lalu sisi misalkan, si anu, ada menyebut Ustaz anu, si Pulat. Itu ujub sekaligus sombong. Ujub dengan ilmunya, karena ia merasa harat, merasa hebat, merasa lebih alim, merasa lebih pintar. Lalu sombong, yakni ghamdun nas, merendahkan manusia, merendahkan guru lain. Guru mungkin lebih muda. Ini hati-hati. Ya, hati-hati pada soal yang kecerdasan itu harus diikat dengan ketaatan. Kepintaran harus diikat dengan ketundukan. Dan ketaatan itu adalah sajiyah min sajayal muslim, sajiyah min sajayal mu'min. Taat itu adalah satu karakter daripada karakter seorang muslim, satu karakter daripada karakter seorang mukmin. Jika hilang taat, berarti hilang karakter muslim, hilang karakter mukmin. Taat kepada Allah itu sajiyah, taat kepada Rasulullah itu sajiyatul mukmin. Taat kepada pemimpin itu sajiyatul mukmin. Termasuk taat kepada pimpinan pondok, kebijakan-kebijakan pondok itu adalah sajiyah min sajayah. Jika hilang sajiyah itu, hilang sajiyah sebagai seorang. Ustaz, jelas kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi taat pada pimpinan, apa dalil? Allah Ta'ala berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin di antara kalian, bukan hanya pemimpin pemerintahan, tapi seorang panglima perang pun harus taat. Kata Nabi, man amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amirku, pemimpinku, termasuk panglima perang, karena pesan ini Nabi sampaikan saat mengirim pasukan Sariyah, pasukan yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah. Siapa yang taat pada panglima perangku, taat kepada waman ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, berarti taat kepada Allah. Waman asa amiri, siapa yang membangkang maksiat kepada amirku, orang yang kutunjuk sebagai pemimpin, faqad asani, sungguh dia telah bermaksiat, membangkang kepada Allah. Waman asani faqad asallah, dan siapa yang membangkang, bermaksiat kepada Allah, sungguh kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Nah, ini penting riasah, dan riasah itu bersaudara kembar, berdampingan dengan at-ta'ah. Tidak ada kepemimpinan tanpa ada ketaatan. Nah, di pondok ini ada pimpinan, baik level atas, ada pimpinan mudir ma'had, ada ra'isul musyrifin wal musyrifat, dan seterusnya. Itu jangan sampai karena kecerdasan, kepintaran hilang ikhtiar, hilang ketaatan.
Yang rugi bukan siapa-siapa, yang rugi diri sendiri. Ya. Ada santri yang tidak taat, misalkan melanggar baik saat di pondok maupun di luar pondok, jajaran pimpinan asatidz tidak rugi. Yang rugi diri sendiri. Siapa yang rugi? Siapa? Diri sendiri. Di dalam pondok, di luar pondok, sama saja disuruh taat kepada Allah. Ya Allah. Di dalam pondok, di luar pondok, sama saja disuruh taat kepada Allah. Bedanya kalau di luar pondok mungkin kita kurang kontrolnya, tidak ada yang menegur, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menghukum. Tapi kalau di pondok ada yang memantau, ada yang menasihati, ada yang menghukum. Kalau toh sama-sama harus taat kepada Allah, toh sama-sama setiap amal kita akan dihisab di sisi Allah. Kita akan melihat balasan dari amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Antum pilih mana? Pilih lingkungan yang mendukung kita taat kepada Allah, atau pilih lingkungan yang bebas sehingga kita bebas mau taat atau tidak? Antum pilih mana? Pilih lingkungan yang mengajak taat atau lingkungan yang bebas? Apa? Lingkungan yang mendukung atau mengajak pada taat, kan begitu. Nah, pilihan orang cerdas begitu. Dia akan senang tinggal di lingkungan yang mendukung dia untuk taat. Nah, gitu ya. Jadi tolong jangan ada rasa harap pada diri, lalu berdampak pada hilang ketaatan. Berjamaah, karena kita ini berjamaah, di pondok ini kan berjamaah, berorganisasi, itu ya. Kalau sudah kita rasa harap, rasa paling penting, paling banyak berperan, paling banyak berkontribusi, paling banyak memberi, saat kita kurang dihargai, lalu kemudian sakit hati. Amal itu menggawa imah amal itu pada ingat, kayak orang bahiran, ridho larut kemana kan? Ada kita pikirkan. Amal itu menggawa itu. Kada ingat bahwa kita sudah pernah berperan, kada ingat bahwa kita pernah berkontribusi, tidak ingat bahwa kita pernah berpartisipasi. Itu ciri amal itu ikhlas. Jadi ketika kita tidak dihargai, tidak diberikan penghargaan atas partisipasi kontribusi kita, makin muskil, tidak ada masalah. Kalau kita itu rasa kada beramal, paham ya? Paham? Jadi jangan, oh aku ini angkatan 1 paling banyak berkontribusi. Halaman tuh maka ada kami mau orok, ada khidmat kali dari halaman. Nah, kalau ada perasaan, oh aku ini pernah jadi dokter, oh aku ini pernah jadi ketua dokter. Kenapa selalu disalahkan padahal salah? Nah, itu artinya mengganang amal. Berarti mengganang peran. Hati-hati. Hati-hati. Asani yang kedua. Itu yang kedua sudah. Waqlid wa mahabatin, yang punya mahabah, punya kewibawaan, wa jalalatin, punya keagungan, kemuliaan, wa nafusin, namusin, kecerdikan, wa adalatin, dan keadilan, yakni wa syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, kada lebih kada kurang. Amun dasar salah, salahkan. Amun harus dihukum, hukum. Kalau memang pasalnya berlapis, hukum pasal berlapis. Kalau memang tidak ketemu buktinya, ya jangan divonis seolah sudah ada buktinya. Jadi harus dibuktikan dengan proses pembuktian. Jangan sampai ketidaksukaan kita pada satu orang atau pada satu kaum, pada satu kelompok membuat kita tidak berbuat adil. Si fulan ini berapa kali salah sudah, akhirnya dihukum tidak sesuai dengan aturan, itu berarti jauh dari sifat insaf. Ya. Padahal adil itu lebih dekat aqrabu lit taqwa, lebih dekat kepada ketakwaan.
itu guru harus bersikap adil. Adapun kita sebagai murid baik jua baik sangka. Karena kadang santri itu hanya melihat sebahagian, hanya melihat permukaan. Mohon maaf. Ada semua kita lihat secara sempurna. Tidak semua kita lihat secara utuh. Kalau mau jelas, tabayun. Kalau mau jelas, tabayun. Jadi dahulukan baik sangka. Kalau hendak memperjelas, tabayun. Jangan mendahulukan buruk sangka. Wa mahabbatin fil fudola, dan juga mahabbah, memiliki kecintaan. Jadi guru itu menegur santri menghukum santri itu atas dasar cinta dengan niat mudahan menjadi baik, bukan dasar kebencian. Ada boleh kalau atas dasar kebencian. Bil-fudola, pada orang yang memiliki keutamaan. Wa'atfin alat du'afa, dan bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang lemah. Lemah ekonominya, lemah kecerdasannya, lemah ketangkasannya, keterampilannya, kan ada sama manusia. Yuqarribul muhassilin, yang itu akan menghantarkan atau mendekatkan kepada diraihnya hasil. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, atsalis ayyata'arrafa bi syurutiha liyaquma bi huquqiha. Hendaklah ketika memilih pondok atau sekolah, ayyata'arrafa, mengetahui bi syurutiha, syarat-syaratnya, aturan-aturannya, liyaquma bi huquqiha, dengan niat supaya bisa memenuhi hak-haknya. Oh, di pondok ini liburnya tersedikit pada pondok lain, kemudahan awal menjalani. Oh, di pondok ini diwajibkan khidmat, di pondok lain tidak. Oh, di pondok ini bertetapah seorang, di pondok lain di laundry, dan seterusnya. Hendaknya tahu supaya liyaquma, mudah awak menggawi menunaikan hak-haknya. Arabi yang keempat, idza hasaral waqifu suknal madarisi alal murattabina biha duna ghairihim lam yaskun fiha ghairuhum. Jika wakif, orang yang berwakaf, entah wakaf tanah kah, wakaf bangunan kah, hasara, membatasi. Apa yang dibatasi? Suknal madaris, orang yang tinggal di pondok, alal murattabin, ya, dengan pengaturan atau gaji tertentu, orang tertentu, biha, ya, pada madaris itu, duna ghairihim, selain mereka. Jadi nang digaji si fulan. Yang tinggal di pondok ini si fulan. Kada boleh selain nama-nama yang tersebut nih gaji wakif. Nah, kalam yaskun fiha ghairuhum, tidak boleh tinggal di dalamnya, dalam madaris itu ghairuhum, selain mereka. Fa'in fa'ala kana 'asiyan zaliman bidzalik. Kalau dia melanggar pesan dari wakif, berarti dia telah 'asiyan, orang yang bermaksiat dan berbuat zalim dalam hal tersebut. Wa illam yahsur al-waqif, tapi kalau tidak dibatasi oleh wakif dzalik pada yang sebelumnya itu, fala ba'sa idza kana sakinu ahlan laha. Tidak apa-apa kalau kemudian yang tinggal sakin itu orang yang memang layak tinggal di sana. Pondok kita ini tidak ada syarat apapun, ya, tanahnya wakaf tanpa syarat apapun. Jadi itu bebas kita menentukan. Ada yang berwakaf infak lah tepatnya, ya. Ustaz, adakah wadah pianto yang anak yatim yang perlu dibantu? Ada juga, 1 yatim piatu, 2 yatim.
Makanya yatim piatu ampe. Akhirnya kami konsultasi, Pak, ini ampe. Rencana hendak kami alihkan ke ini, nama ini, orang dia yatim 2. Oke, silahkan. Lalu satu anak lulus. Lalu ada santri yang tidak bisa melanjutkan karena alasan ekonomi. Akhirnya kita konsultasi lagi, Pak. Ini yang semalam menerima yatim, tapi kami lihat ada anggota keluarga yang mampu. Bagaimana kalau kita alihkan ke sini? Ini kata kamu melanjutkan karena soal ekonomi. Oh enggak, terserah aja Ustaz. Pian yang lebih tahu, Pian atur. Nah, ini sudah. Akhirnya lalu kita pandiri ibu dari santri ini, siapa anak Pian supaya tetap di MTM, dananya karena ditanggung berataan, biaya masuknya pondok yang menanggung, biaya SPP itu sudah dia menanggung. Ujar namanya ulun jaringan. Ulun ini perlu ada yang mengawasi. Nah, jadi artinya ada faktor lain. Sudah kerja. Nah, padahal kita siap carikan dananya, sudah ada donatur. Nah, itu contoh. Nah, contoh kalau tidak disyaratkan ya bebas. Nah, kemudian yang kelima, al-khamis, alla yashtaghila fiha bil mu'asyarati was suhbah. Nah, bila sudah masuk pondok, hendaklah jangan terlalu sibuk perkawanan, muasyarah was suhbah, bergaul, au yarda min sakaniha bi sikkatil khutbah. Nah, yang dimaksud di sini itu jangan sibuk perkawanan, itu perkawanan yang akan membawa pada kebaikan. Tapi kalau berkawanan di selanjutnya itu fa'in sahaba man yu'inuhu ala tahsili maqasidihi. Tapi kalau berkawanan pada orang yang yu'inu, membantu dia ala tahsili maqasidihi, untuk meraih maksud-maksud dia ketika belajar. Oh, mengawani seanu ini terpaham nahwu. Oh, mengawani seanu ini terpaham sorok. Mengawani seanu ini tak ahli usul fikih, usul hadis dan lain sebagainya. Itu bagus. Wa yusa'iduhu ala takmili fawaidihi, dan membantu dia untuk menyempurnakan meraih fawaid, faidah-faidah, ya, manfaat-manfaat hasil dari dia belajar. Wa yunasyituhu ala ziyadati talab, dan menyemangati dia untuk tambah semangat belajar. Wa yakhfadu anhu ma yaziduhu minad dajari wan nasabi mimman yuthaqu bidinihi wa amanatihi wa makarimi akhlaqihi. Jadi orang yang memang yuthaq, dipercaya agamanya, keamanahannya, bagus akhlaknya, fi musahabatihi fala ba'sa bidzalik bal huwa ahsan. Bersahabat dengan orang seperti ini ada bapak, bahkan ahsan. Baik. Jadi di pondok ini pun bukan maksud berkubu-kubu, ya, ini tidak masuk dalam definisi kubu-kubu. Para lawan si Anu, karena si Anu tadi orangnya semangat ibadah, nah, supaya tertular juga semangat ibadah. Dekat lawan si Anu, kenapa si Anu ini rajin belajar, mudahan juga tertular rajin belajar. Nah, dan seterusnya. Lawan si Anu, dia mau kawan, tapi secukupnya, seperlunya. Kenapa? Si Anu bisa buai perempuan. Nah, bisa. Contoh, oh si Anu kurang semangat ibadah, sudah parak salam hanya bukahan ke masjid, bisa. Namun si Anu azan siap-siapnya sudah. Nah, jadi karena berkawan dekat lawan si Anu, tertular dua seorang. Nah, bukan kubu-kubu, bukan. Kubu itu ya geng-gengan. Ini ada kawan yang kharib, ada yang akrab. Parak mana akrab lawan kharib? Akrab.
ada teman akrab, ada teman karib. Berataan dekat, karib berataan. Tapi lawan si anu lebih akrab, lebih karib atau akrab gitu. Itu kalau dihindari gitu. Tergantung kesamaan pemikiran, kesamaan perasaan, kesamaan suluk. Biasaan mun pikiran sama, perasaan sama, suluk sama, yaitu papan betangkop namanya. Papan lurus, tetangga papan lurus, mau rapat. Tapi mun sebuting papan bengkok, sebuting lurus, kada mau rapat. Itu manusia. Satu baik rapat. Saling dukung, saling menguat. Mun satu bengkok, satu baik, kada mau rapat. Mun bengkok sama bengkok mau rapat. Ya lah, paham ada tamsil. Jadi muasyarah, jadilah muasyarah wa suhbah yang menguatkan tahsil, ya, tahsilu maqasidihi. Nah, asadis yang keenam, ayyukrima ahlal madrasati allati yaskunuha. Nah, hendaklah berdiam di pondok itu memuliakan akrama yukrimu, penduduk pondok, orang yang tinggal di pondok, entah kawan kah, guru kah, sama-sama dimuliakan. Bi ifsya'is salam, dengan cara banyak-banyak menebar salam. Assalamualaikum akhi, wa idharil mawaddah, dan menampakkan kasih sayang dari kehadiran. Bawa ke puskesmas kah, banyak habis, asrama sebelah menawari mandi di asrama kami nah. Itu mawaddah, kasih sayang. Wal ihtiram, dan penghormatan. Wa yar'alahum hatta jirati was suhbah, dan memperhatikan mereka haqqa jirati, jiran ya, hak tetangga asrama kah, tetangga ranjang kah, was suhbah, dan persahabatan. Wal ukhuwati fid dini wal hirfah, dan menjaga, memperhatikan ukhuwah, persaudaraan karena agama, wal hirfah, dan profesi. Ini sama-sama santri. Nah, jadi dijaga persaudaraan. Jangan minjam sepatu setahunan kada dibelikan. Nang minjam senior, yang junior yang dipinjam kada wani menagih. Betagihnya pas balik ke rumah, melapor ke kuitan. Nah, kuitannya lapor ke asatid. Nah, akhirnya ketahuan, oh kayak tumpang berapa di pondok, kada ingat membelikan sepatu. Misal, li'annahum ahlul ilmi wa hamalatuhu wa tullabuhu, karena mereka itu adalah ahlul ilmi. Jadi orang-orang yang pengemban ilmu, hamalatuhu wa tullabuhu, dan yang menuntut ilmu. Apalagi tadi seprofesi, sama-sama santri, sama-sama umat di asrama panas karena asrama ke-20, sama-sama mandi di WC yang sama, banyu yang sama, sama-sama makan dengan makanan yang sama. Nah, senasib, sepenanggungan, hirfah. Asabi yang ketujuh, ayyakhtara bijiwarihi in amkana aslahahu halan wa aktsarahum istighalan. Hendaklah santri itu memilih bijiwarihi, dengan tetangganya, temannya, teman dekat, teman kawa in amkana di asrama. Mun kawa seruangan lawan si anu, mun kawa para lawan si anu, mun kawa request, tapi ngalih pamilah in amkana tidak mungkin. Aslahahum, yang paling soleh, yang paling baik halnya, keadaannya. Nah, tadi bang rajin, belum dibangun nih, bangun dah, mandi dah, masjid dah. Wa aktsarahum istighalan, dan orang yang paling banyak kesibukannya, kesibukan dalam apa?
kebaikan, ibadahkah, belajarkah, khidmatkah. Nah, kemudian as-samin yang kedelapan, idza kana sakanu fi masjidil madrasah, jika tempat tinggalnya itu di masjid madrasah, karena pondok-pondok Bahari berdiamnya itu ya di masjid sekaligus jadi pondok, seperti Al-Azhar Syarif itu masjid. Kami pernah berelang ke pondoknya Guru Junaidi di Barabaya, tahu lah ya. Jadi santri itu tidur di, bukan seperti di asrama-asrama, jadi majelis. Di situ majelis, di situ gurunya. Jadi majelisnya luas. Barabaya sebelum Muhajirin, sebelum Ibnul Amin pemangkin, nah situ ada majelis. Jadi di tempat terbuka gitu. Jadi di situ ranjang, di situ kitab, ada ranjang. Di situ lemari, maksudnya. Di lemari itu ada kitab, ada baju. Lalu ada ambal selembar. Jadi santri itu di pinggir-pinggir majelis. Jadi terpantau. Mau asrama kan terpisah-pisah tuh. Ada apa? Ada baraknya gitu ya. Asrama 1, asrama 2, asrama 3. Kemudian kita umat apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terbuka tuh. Jadi ranjang apa ranjang? Lemari pilihan. Di situ Bang, khusus dari majelis di situ. Ruang rumah guru itu jadi satu aja, tapi bahalat. Jadi ada kamar. Kita melihat langsung soalnya kita rombongan ya, tim, jadi diperlakukan khusus masjid itu. Kita di rumah wadah kita ada asrama, ada kamar mandi khusus, ini kan itu masih lebih layak daripada. Tapi ada kelebihannya terbuka, terpantau apa nanti gawe santri terpantau. Guringan di situ, guringnya dia Pak terpantau, terbuka. Jadi fi masjidil madrasah au fi makanil ijtima'. Nah tadi nih. Lain masjid, tapi fi makanil ijtima', di tempat orang berkumpul, ijtima', tempat terbuka. Wa mururuhu ala usurihi wa furushihi. Lalu kalau anak lewat itu melewati tadi tempat tidur kawan, furusnya. Fal yatahaffaz inda su'udihi ilaihi. Maka berhati-hatilah. Fal yatahaffaz lamnya lam amar, perintah. Maka hendaklah menjaga atau hati-hati ketika naik ke furusnya, ranjangnya. Min suquti syai'in min na'lihi. Ya, hati-hati kalau ada yang gugur sesuatu dari na'lihi, dari sandalnya atau menempel terus sandal dan seterusnya. Jadi artinya ini bagian dari menjaga kehormatan kawan di tempat tinggal, di pondok. Nah di halaman 144 di bagian atas. Wa idza sakana fil buyut ulya. Nah, kalau tinggalnya itu di rumah yang tinggi, bertingkat. Ya. Kalau di kita ini ranjangnya bertingkat. Khaffafal masya, hati-hati ketika berjalan. Ringankan khaffafa. Hendaklah dia ringan berjalan, hati-hati, sedikit kalau wal istilqa'a alaihi, dan melewati di atasnya wa wada'a ma yasqulu kaila yuddi man tahtahu. Ya, jadi dan meletakkan sesuatu yang berat, hati-hati agar tidak menyakiti orang yang ada di bawahnya. Di ranjang atas, hati-hati yang lamak-lamak yang di atas. Kalau runtuh lemek yang di bawah. Tahu lemek? Ini. Nah, atau barang-barang berat jangan di atas. Kalau tergugur mengenai kawan yang di bawah.
Atasi yang ke berapa? 9. Allah yattakhidha babal madrasati majlisan. Nah, hendaklah jangan menjadikan pintu madrasah, pintu kelas di sini itu majlisan, tempat duduk. Balla yajlisu fihi idza amkana illa bihajatin. Maka kalau ya usahakan jangan duduk di dekat pintu jika memungkinkan, kecuali ada hajat. Nah, pintu ngalih orang lalu mau duduk di pintu, biar orang Banjar tuh pemali duduk di lawang tuh. Nang nyata bila duduk di lawang sudah diisi mituha, bisa disipak lan mituha. Mituha lalu lalang ke pintu, seorang duduk di lawang sipak sidin. Ini jalan tohai, ini lawang tohai, takut sidin, sipak sidin. Nah, contoh majelis malam Sabtu yang lain malam Ahad, kumpul di pinggir lawang atau dudukan di luar, timbah di buruk ya, masukkan ke dalam. Jangan kayak gitu, jangan nanglah, jangan deh ya. Al-Ashir yang ke-10, Allah yang fi baiti ahadin fi mururihi min syuquqil babi wa nahwihi. Jangan mengintip. Allah yang melihat, mengintip kata aja, tapi melihat kemudian Allah pada mengintip fi baiti ahadin, di dalam rumah salah seorang, fi mururihi, ketika murur melewatinya, min syuqil bab, dari celah pintu, lubang pintu, wa nahwihi, dan yang semisal. Wala yaltafita ilaihi idza kana maftuhan. Kadusah menoleh yaltafita atau ke Allah yang surah itu sudah mansub anadaan. Wala yaltafita, tidak boleh menoleh ilaihi pada rumah itu idza kana maftuhan, meskipun lawaknya pembukaan. Lebih-lebih asrama Banin dengan Banat. Banin lewat jalan utama sengaja menjenguk ke asrama Banat, atau Banat sebaliknya menjenguk ke asrama Banin pas lawaknya pembukaan. Jangan ya deh ya. Wa in sallama sallama wa huwa marrun min ghairi iltifati. Jika dia mengucap salam, si ahlul bait, pemilik rumah, milik asrama, balas salamnya, wa huwa marrun, dan dia berlalu, min ghairi iltifati, tanpa perlu menoleh. Itu kalau rumahnya satu-satu telah. Kalau 6 kayak kita, wah ini satu asrama ber-20, ya pada tutup masuk. Tapi masuk nggak ada, masuk tetap baca salam, assalamualaikum. Ada kurang. Al-Hadi Asyar, terakhir poin ke 11. Ayyat taqaddama 'alal mudarrisi fi huduri mawdi'id darsi. Berdahulu ayat taqaddama, murid pernah berdahulu 'alal mudarris, daripada guru, fi huduri mawadi'id darsi, pada dalam hal hadir di tempat pelajaran, tempat belajar. Jadi kadang guru itu sengaja berlambat, bukan saja terlambat. Ada yang kadang sengaja berlambat, lambat ya jadi 5 menit supaya santri kau masukkan. Karena kalau sidin berdahulu dihukum sidin, suruhnya di luar misalnya. Jadi sidin berlambat. Sidin berlambat seorang, jangan 4 berlambat 2. Kalau sidin lambat itu. Paham tak? Kadang ada guru yang begitu memang, saking sayangnya tuh lawan santri. Saking sayangnya lawan santri, sidin kadang-kadang santri itu terlanggar adab. Jadi sidin sengaja berlambat di 5 menit, dikatakan biar santri masuk dulu, ambil posisi,
hanya sidin masuk. Karena kalau sidin on time misalkan, apalagi sungsong, khawatir telanggarin, artinya murid berdudi pada guru. Nah, ada nanti itu. Kita baik sangka terhadap yang itu, mungkin itu maksud sidin tuh. Kenapa sidin ini sampai masuk selalu terlambat 5 menit? Nah, mungkin sidin akan mendahulukan kita santri supaya berdahulu sampai di kelas. Paham lah? Toh. Paham lah nak? Nah, jadi jangan diumpati sidin nambah 5 menit, seorang 10 menit, harap pada guru. Sidin pasti lambat 5 menit. Nah, jangan, sidin itu beri waktu. Bilanya santrinya lengkap sudah tepat waktu itu sidin. Wala yata'akhkhara ila ba'di julusihi. Nah, jangan sampai terlambat, ta'akhir, setelah duduknya si guru. Wa julusil jama'ati, dan setelah duduknya jamaah. Fayukallifuhum al-mu'tadat minal qiyami wa raddis salam. Lalu ketika masuk ke majelis yang datang berdudi, fayukallifahum, maka itu akan membebani mereka al-mu'tad secara umum minal qiyam, untuk lalu berdiri, wa raddis salam, lalu membalas. Farubbama fihim ma'dzurun, seringkali ini menjadi ma'dzur, jadi udzur, fayajidu fi nafsihi minhu, dan dia mendapati pada dirinya minhu darinya, wala ya'rifu udzur, dan tidak mengetahui udzur. Nah, lalu di selanjutnya itu wa yanbaghi ay yata'addaba fi huduri darsi, dan hendaklah menjaga adab ketika hadir di daras, di pelajaran, bi ayyaturahu ala ahsanil hayati wa akmali taharati, yaitu dengan menghadirkan ala ahsanil hayat, dengan tampilan yang bagus, duduk yang bagus, baju yang bagus, jangan sibuk makan hidung. Wa akmali toharat, dan sesempurna-sempurna toharat, kesucian, baik zahiran maupun batinan. Kemudian wa yuhsinu julusahu wa istima'ahu, memperbagus duduknya, menyimaknya, wa iradahu, dan wa iradahu kehendaknya, wa jawabahu jawabannya, wa kalamahu ucapannya, wa khitabahu dan kitabnya. Wala yastaftihul qira'ata wa tawa'udha qoblal mudarris, jangan membuka bacaan dan ta'awud sebelum guru membukanya. Wa idza da'al mudarrisu awal darsi, jika mudarris ya guru membaca doa di awal pelajaran, alal adah, pada biasanya, ajabahul hadirun bidu'a ilahu aidan, maka hendaklah hadirun, murid yang hadir itu menjawabnya dengan doa untuknya juga. Jadi karena guru mendoakan atau guru berdoa sama-sama, Allahumma faqihna fiddin, alimna ta'wil, dijawab amin, tangan diangkat. Wakana ba'du akabiri masyayikh az-zuhad al-a'lam yazguru tarata dalika wa yuqallibu alaih. Kemudian yatahaffadhu minan naumi wan nu'asi wal hadisi wat dhahiki wa ghairi dzalika mimma taqaddama fi adabil muta'allim. Menjaga jangan sampai naum, jangan sampai guring, alatan belajar guring. Wa nu'as, ngantuk, supaya kadang ngantuk ya Pak, jam qailulah, malam jam istirahat. Mengkau minum kopi. Wal hadis berpandir, wat dhahik tertawa, dan sebagainya, sebagaimana telah dibahas pada bahasan adab muta'allim.
dan seterusnya. Kemudian jangan wa yahdharul mumarata fil bahthi wal mughalabata fihi. Ini yang kita bahas di kitab Hidayah. Jauhi mumarah. Apa mumarah? Mencari-cari kesalahan, mendebat guru, mencari kesalahannya. Fil bahsi, dalam pembahasan. Fa in tharat nafsuhu li lajamaha bilijamis samti was sabri wal ihtiyadi. Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a, siapa yang meninggalkan mira', yang mendebat karena mencari kesalahan atau kelemahan lawan, bahwa muhiqqun, meskipun dia mengklaim, dia menganggap dirinya itu pada posisi yang benar, maka banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, Allah akan bangunkan istana baginya fi a'lal jannah, pada surga tertinggi. Nah, di Hidayah ya betul ya, itu ada di pada, tidak disebutkan hadisnya. Di sini ada akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an wa laqtuhu man tarakal kadhiba wa huwa batilun bunya lahu baitun fi rawdatil jannah. Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasfiha. Wa man hasuna khuluquhu bunya lahu fi a'laha. Siapa yang meninggalkan dusta, bahwa batilun, dan dia memang salah ya. Lalu ditakuni, nah dia jujur, belum salah. Nah itu salah, ditakuni, mengulik, mencari alibi, dusta, kada masuk. Ini salah, lalu tidak berdusta, dibangunkan baginya istana di sekitar surga. Siapa yang meninggalkan mendebat tadi, cari kesalahan padahal dia benar, dibangunkan baginya istana di bagian tengah surga. Dan siapa yang bagus akhlaknya, dibangunkan dia istana di surga tertinggi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bagus akhlaknya, tidak suka berdebat meskipun kita benar. Wa yastahidu kullun minal hadirina ala taharatil qalbi li sahibihi wa khuluwihi anil hiddi. Bersungguh-sungguh bagi setiap orang yang hadir untuk menjaga kebersihan, kesucian hati, li sahibihi, bagi sahabatnya, wa khuluwihi, dan terhindar dia, kosong dia, minal hiddi, dari dendam, dari dengki. Ini ada aja orang dengki, cari-cari kesalahan orang, dipostingnya di sosial media, ditulisnya kayak adikku didoktrin oleh pondoknya. Gimana cara menyelesaikan? Jadi kalimatnya adikku didoktrin. Didoktrin apa di pondok ini? Didoktrin kebaikan kan? Tapi ada aja yang hasad, ada aja yang dengki. Kita mah nggak peduli orang mau dengki, mau hasad, mau benci, kita fokus saja dengan amal. Kita tidak balas kedengkian itu dengan kedengkian serupa. Karena kedengkian itu akan kembali kepada pelaku. Mutu dighairikum. Bahkan bisa jadi terbawa mati. Kemarahan karena kedengkian, karena hasad itu bisa dibawa sampai mati. Yang bersangkutan tidak bertobat. Dan kedengkian, hasad yang dilakukan itu tidak akan menimpa orang lain. Kalaupun menimpa itu sedikit dampaknya, tapi dampak terhadap diri sendiri itu lebih besar. Jadi ahsantum li'anfu. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali pada diri kalian. Fa'in asatum falah. Tapi kalau kalian berbuat buruk, hasad, dengki, dendam,
kepala. Itu kembali siksaannya, balasannya, akibatnya ke yang bersangkutan. Ibarat pisau yang mau ditancapkan ke tembok, mungkin tembok itu tergores sedikit, tapi kemudian pisau itu patah dan menancap ke tubuh orang yang menikam tembok tersebut. Jadi kami tidak pernah ambil pikir, ambil pusing dengan siapapun yang benci dengan kami, siapapun yang benci dengan pondok kita, padahal dia sudah tidak di pondok kita lagi, lalu berbuat hasad seperti itu. Kami nggak pernah ambil pusing. Itu ibarat pisau tadi hanya melukai sedikit bagian dari tembok itu, tapi patahan dari pisau itu menancap ke tubuh pelaku. Jadi kami tidak perlu memberikan bantahan, tanggapan, klarifikasi. Cukup kami wakilkan kepada Allah Ta'ala. Mudahan yang bersangkutan diberikan hidayah, bertaubat, tidak melakukan hal serupa atau yang lebih dari itu. Dan kalau tidak bertaubat, urusannya kami kembalikan kepada Allah Ta'ala. Wa idza qama min ad-darsi, dan jika berdiri selesai sudah dari pelajaran, falyaqul ma jaa fil hadis, maka bacalah apa yang terdapat di dalam hadis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli dzambi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma, wahai Allah, wa bihamdik, segala pujian milikmu. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada ma'bud kecuali Engkau. Astaghfiruka, kami memohon ampun kepada Engkau. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepada Engkau. Faghfirli, ampunilah diriku, yakni dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, semuanya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Alhamdulillah sudah kita khatamkan kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah diamalkan dan didakwahkan. Pada akhiruhu, Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.